Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat Idul Fitri bagi seluruh umat muslim yang merayakannya. Dan inilah seputar Anyu Siang selengkapnya. Ditinggal mudik, bengkel cat mobil di Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar dengan cepat, api membesar hingga warga panik. Di Jalan Masjid Abidin. Jalan Masjid Abidin, Pak. Jawa Barat. Kobaran api membesar membakar bangunan yang dijadikan bengkel cat mobil di Jalan Masjid Abidin Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Banyaknya material kayu dan bahan cat yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Besarnya kobaran api sempat membuat panik warga yang khawatir merambat ke bangunan lain. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Dapat laporan dari warga sudah terjadi kebakaran, cuman masih kecil. Api cepat membesar karena bahan-bahan di dalam mudah terbakar, tenor dan segala macamnya. Api mulai bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Belasan ribu umat muslim di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di area gereja GPIB Koinonia Jatinegara, Jakarta Timur pada pagi tadi. 14.000 umat muslim melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di ruas Jalan Matraman Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaksanaan sholat di area GPIB Koinonia dilaksanakan setiap tahun sejak 30 tahun yang lalu sebagai bentuk toleransi umat beragama. Setiap tahun jemaah selalu bertambah. Tahun ini umat muslim yang mengikuti sholat Id bertambah 3.000 orang. Ada dua hal yang mesti dilakukan. Kentel pejit. Ribuan jemaah juga memadati area lapangan gazebo Kota Bandung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Jemaah kusyuk dan hikmat mengikuti salat hingga khutbah. Warga yang mengikuti salat Id ternyata bukan hanya warga lokal, namun sejumlah warga dari luar kota yang sengaja datang ke Bandung untuk berwisata. Sementara itu suasana khidmat menyelimuti lapangan Tanah Aron, Karangasem, Bali saat umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Di balik pelaksanaan ibadah ini terlihat sejumlah pria berpakaian adat khas Bali lengkap dengan saput poleng bersiaga di setiap sudut lapangan yang disebut pecalang. Para pecalang diterjunkan untuk membantu pihak kepolisian dalam mengatur arus lalu lintas dan menjaga keamanan di sekitar lokasi sholat. Pemirsa, pada Lebaran tahun ini Presiden Prabowo Subianto menjalankan sholat Idul Fitri di Masjid Darussalam di Aceh Tamiang, Aceh. Ribuan umat muslim yang sebagian besar korban banjir menyambut hangat kedatangan Presiden. Kedatangan Presiden disambut ribuan warga yang sebagian korban banjir November pada tahun lalu. Presiden menjalankan sholat di bagian depan dengan khusyuk hingga khatib menyampaikan khutbah. Presiden langsung berbaur dengan warga usai menjalankan sholat Id memuji pemulihan bencana di Aceh Tamiang. Presiden Prabowo lalu meninggalkan Aceh Tamiang menuju kota Medan, Sumatera Utara dan kembali ke Jakarta untuk menggelar open house. Seorang pria mencuri sepeda motor di Tangerang Selatan, Banten yang akan digunakan pemiliknya untuk mudik. Pelaku berpura-pura meminjam motor namun tidak dikembalikan. Seorang pria ditangkap polisi malam hari tadi dengan motor curian di Pondok Aren, Tangerang Selatan saat bermain game online. Pelaku berpura-pura meminjam kendaraan milik korban namun tak kunjung dipulangkan. Korban mencari pelaku namun tidak ditemukan hingga melapor pada polisi. Saya lagi bekerja di Pamulang Parakan. Iya, dia tuh sebagai tukang parkir, Bang, di sana. Mengakunya, iya. Lalu dia tuh masuk ke outlet, terus dia minjem motor saya, alasannya mau beli nasi. Iya, habis itu nggak balik-balik lagi sampai sekarang. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Suasana meriah dan penuh antusias terlihat di Masjid Gede Keraton saat ribuan warga berebut gunungan dalam tradisi Grebek Syawal Keraton Yogyakarta. Tradisi ini tidak sekedar ritual namun juga menjadi simbol berbagi berkah dan harapan rezeki bagi masyarakat.
Dan pemirsa, informasi ini akan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat lebaran dan sampai jumpa. Gunungan hasil bumi yang disusun menjulang menjadi pusat perhatian warga di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Begitu dibuka, ratusan warga yang sudah menunggu sejak pagi langsung menyerbu dan memperebutkan isi gunungan itu. 5 gunungan yang dibagikan langsung oleh abdi dalam ini berisi aneka hasil bumi, mulai dari sayuran hingga palawija. Bagi warga, setiap bagian yang mereka dapat diyakini membawa berkah serta keberuntungan. Sebelum dibagikan, prosesi Grebek Syawal diawali dengan kirap meriah dari dalam keraton. 10 bergodo atau pasukan prajurit berbaris rapi dengan busana tradisional serta senjata diiringi pasukan berkuda. 7 gunungan dikirap keluar dari keraton. 5 diantaranya dibawa ke Masjid Gede untuk dibagikan kepada warga, sementara 2 gunungan lain dikirim ke Kepatihan dan Puro Pakualaman. Grebek Syawal menjadi salah satu tradisi yang selalu dinanti. Selain sebagai wujud syukur setelah Hari Raya Idul Fitri, kegiatan ini juga menegaskan hubungan erat antara keraton dan juga rakyatnya. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dengan hari kemenangan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Marilah kita terus perkuat kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Mari kita bekerja lebih keras, saling membantu, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sekalian dan senantiasa melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.